Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas web WordPress ya. Kelas WordPress pada malam hari ini saya akan membawakan kelas tentang bagaimana kita membuat sebuah website lowongan kerja ya. Jadi saya dalam pertemuan malam ini saya menganggap semua teman-teman sudah memahami, sudah cukup paham ya bagaimana cara menginstal WordPress, menginstal plugin, tinggal mungkin kita poles-poles sedikit gimana supaya dengan kedua plugin Elementor dan CrocoBlock ini kita bisa optimal dalam membuat website lowongan kerja. Tunggu dulu, saya lihat. Tolong di komen kalau masih terganggu dengan tampilan ya. Biar nggak ada ini, biar nggak ada apa. Kalau kayak gini masih kelihatan. Udah aman ya tampilannya nih yang di kanan.
Nggak bisa dikecilin, harus full. Heeh. Masih kali masih udah full ya. Tunggu sebentar. Sorry nih agak kurang familiar dengan ini, dengan apa? Dengan Zoom. Udah lama nggak Zoom jadi gini. Oh, bentar ya, bentar. Nah, ini yang hitam-hitam yang di pojok kanan ini kotak-kotak chatnya itu. Nah, coba kalau saya close kotak chatnya, tolong di WA ya, WA dikirim di WA apa masih masih nggak kelihatan, masih apa? Masih boleh nggak, masih gelap atau gimana? Oke, udah saya close ya. Coba siapa tahu bisa ada yang bantu screenshot. Aman ya? Oke, udah ada yang chat, udah aman. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Ini juga udah saya record. Bentar, kita lihat dulu. Oke. Oke. Jadi ini udah agak lumayan ya. Oke. Jadi kita mulai aja. Oke, siap-siap. Mulai aja kali ya. Jadi untuk yang pertama dalam membuat sebuah website lowongan kerja itu atau website apapun dengan Elementor itu yang pertama yang kita harus lakukan adalah menginstal template dan menginstal tema Hello Elementor. Hello Elementor. Sorry ini agak ribut soalnya di apa di cafe ya. Jadi kita tambahkan tema Hello Elementor di sini ya. Silahkan diinstal. Kita tunggu sampai selesai dan kita activate. Jadi Hello Elementor ini adalah tema yang paling sering saya pakai, istilahnya paling recommended lah untuk saya untuk kita bisa mendesain website lowongan kerja. Oke, dan ini tema-tema yang lain biasanya saya hapus saja. Cuman biar cepat aja kita belajar, kita langsung masuk ke bagian home-nya dulu. Kita masuk ke bagian home dan selanjutnya saya biasanya mengcustomize CSS-nya dulu. Mengcustomize CSS-nya dulu ya. Jadi saya biasa nambahin CSS. Sebentar saya copy CSS-nya. Jadi saya biasanya nambahin CSS-nya itu di bagian sini agar supaya tampilan Hello Elementor ini benar-benar optimal untuk kita membuat website lowongan kerja nanti. Oke, saya paste ya, saya paste di sini. Jadi set header-nya saya hilangkan, set footer-nya juga saya hilangkan, entry title-nya juga saya hilangkan, dan saya optimalkan juga untuk tampilan body itu 100% semua. Jadi betul-betul Hello Elementor ini dianggap layak untuk membuat website lowongan kerja. Oke. Setelah itu kita klik publish. Kita klik publish dan tema Elementor sudah siap untuk kita buat website lowongan kerja. Jadi yang pertama biasanya saya lakukan adalah
setelah mengcustomize CSS itu saya membuat sebuah halaman home, ya, sebuah halaman home sendiri. Ya, jadi saya biasa memberi nama halaman home ini dengan dengan beranda. Oke. Dan lalu untuk yang lain, misalnya tampilan bawaan tidak ada yang saya edit, tinggal saya klik publish saja. Tinggal saya klik publish, lalu saya kembali ke halaman admin dashboard, dan setelah membuat page beranda tadi, saya atau kita langsung membuat aja di bagian theme builder, ya, theme builder. Nah, fungsi dari theme builder ini adalah semuanya menjadi standar dari tampilan yang ditetapkan di website kita nanti. Jadi misalnya kita ingin sebuah tampilan header, misalnya ya, sebuah tampilan header itu tampil otomatis aja di semua halaman website kita nanti, itu semua editnya di sini. Halaman footernya pun begitu, single post, single page, dan semuanya diedit di sini. Oke, jadi yang pertama tentunya adalah mengedit header. Kita add new saja, kita klik add new, dan kita coba membuat header dengan Elementor. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Bawaan Elementor saya tidak pakai, saya buang. Kemudian navigatornya saya tutup. Lalu untuk headernya sendiri itu saya biasanya hanya membuat satu section seperti ini, dan menambahkan inner section di dalamnya. Inner section itu yang ini. Jadi saya tinggal drag and drop saja ke sini, ya, inner section seperti ini. Oke. Jadi dengan inner section ini, disinilah saya mengatur berapa kolom kebutuhan saya untuk sebuah header. Jadi misalnya saya butuh dalam header itu ada logo, ada search, ada menu, dan kontak misalnya, ya. Tapi dalam hari ini karena kita ingin buat website lowongan kerja, jadi paling mungkin kita hanya buat 3 aja. Jadi ada logo, ada search lowongan kerja, dan ada tombol untuk menghubungi admin, ya, admin seperti itu. Jadi saya tinggal geser aja di sini kolomnya, gitu, ya. Jadi kalau untuk menggeser kolom itu kita tinggal dekatkan aja di sini, nanti ada sampai muncul tanda kursor seperti ini. Jadi tinggal kita geser berapa kebutuhan kita, itu ada, tinggal tambah, ya, tinggal tambah. Jadi totalnya ada 3 kolom. Jangan lupa untuk memberikan, karena ini belum ada background, jangan lupa untuk memberikan background, ya, memberikan background di sini pada bagian style di section, ya, di section, jangan di inner sectionnya, karena di inner section ini adalah kalau kita memberi background, maka yang jadi background itu yang cuma di dalamnya aja, tapi yang di luarnya enggak ini. Jadi di section paling di luar itu kita memberikan background di bagian style. Ya, tinggal pilih warnanya apa. Misalnya saya bikin warna putih, lalu di bagian border saya mau kasih sedikit shadow, ya, shadow. Jadi lebih futuristik lah mungkin, ya, bahasa kita sekarang, lebih futuristik. Jadi tinggal saya turunkan saja speednya, ini seperti ini, jadi lebih menarik kelihatan. Selanjutnya, setelah itu saya akan menambahkan sebuah logo, ya, menambahkan sebuah logo di sini, ya. Tinggal digeser aja. Tapi karena saya nggak prepare untuk sebuah logo, jadi saya nambahin heading aja di sini. Heading. Contoh aja kita tulis namanya locker.com. Kita buat website locker.com.
locker.com, lalu kita edit stylenya di sini. Warnanya seperti ini, dan tinggal kita perkecil lagi, kita sesuaikan. Ini yang biasanya banyak orang bingung di sini, kenapa kok kalau saya bikin heading di sini dia nggak ke tengah ya? Memang harus diedit dulu. Kita arahkan untuk mengedit itu, kita arahkan ke kolom di mana heading tersebut dimasukkan. Lalu pada vertical align kita sorot ke middle. Kita klik middle di sini. Pada vertical align kita klik middle. Dan selanjutnya kita akan membuat kontak ya, membuat kontak di sini. Kita buat tombol kontak di situ, hubungi kami, dan kita atur lagi ya, kita atur lagi backgroundnya. Terus mungkin kita kasih warna hijau yang enggak menarik. Oke. Kasih align di tengah. Oke, sudah seperti itu. Lalu kita klik update. Pada saat klik update ini, kita akan dihadapkan pada sebuah penambahan condition. Dan di condition inilah sebenarnya kita bisa menentukan di halaman apa saja header ini akan tampil. Jadi pada dasarnya di theme builder itu kita bisa membuat beberapa header. Misalnya di single post berbeda, di single page berbeda, di halaman beranda itu beda. Jadi bisa kita edit di sini dengan menu condition, dengan fitur condition dari Elementor ini. Oke, kita tinggal add condition. Kalau mau tampil di seluruh halaman, kita tinggal pilih entire site. Kalau di halaman kategori, tinggal kita pilih archives. Atau kalau di sebuah halaman page saja, kita bisa pilih singular. Oke. Tapi dalam hal ini saya buat di entire site aja, karena kita membuat untuk website sederhana. Oke. Kemudian tinggal kita save ya. Agak geser, saya geser Pak. Saya tinggal klik save aja sini. Oke. Setelah kita save di sini, kita akan menambahkan sebuah fitur dari search Crocoblock ya, search Crocoblock. Kita install dulu search Crocoblock di sini. Oke, sepertinya sudah terinstall semua. Selanjutnya kita tinggal klik aja di sini search. Kita menggunakan Ajax search. Jadi Crocoblock itu punya dua fitur search ya. Ada Ajax search. Ajax search ini seperti Google ya. Tinggal kita klik aja, terus kemudian muncul list hasil pencarian. Kemudian juga ada fitur search filter ya. Filter sini ada. Oke. Setelah itu kita sorot saja di sini search filter. Di sini belum muncul karena kita belum melakukan settingan pada smart filter di sini. Ya, kita belum melakukan settingan pada smart filter di sini. Oke, tinggal kita update. Lalu kita masuk untuk membuat custom post type ya, custom post type. Kita klik menu Jet Engine, lalu kita klik post type. Nah, di halaman post type ini kita bisa mengcustom
field-field yang akan next nanti kita bisa menjadi inputan tersendiri pada postingan lowongan kerja kita. Jadi kalau di pada bagian post bawaan WordPress itu terbatas ya, terbatas hanya judul aja, hanya judul dengan konten kategori udah selesai. Tapi kalau dengan post type ini sendiri kita bisa menambahkan banyak field ya, opsinya menambahkan banyak field seperti misalnya gaji, daerahnya di mana, atau upload gambar bisa seperti itu. Oke, jadi kita kasih nama di sini aja. Untuk post type-nya locker. Kalau saya biasanya untuk slug-nya sendiri itu saya nggak kasih nama kayak gini, saya kasih huruf aja biar singkat. Dan ini juga salah satu bagian dari SEO juga, slug itu jangan terlalu panjang. Gitu. Oke, kita scroll ke bawah, kita tambahin meta field. Meta field ini yang tadi saya jelaskan bahwa kita bisa menambahkan inputan seperti gaji, inputan daerah atau kategori ya. Oke. Sekarang saya buat dulu untuk field. Jadi untuk field itu sendiri, nanti di sini pada saat kita input, kita tambah field baru, itu ada kolom untuk menulis judul label ya, judul label ini. Jadi kita tulis saja judul labelnya apa, name ID-nya ini otomatis kalau kita menginput ini. Tapi bisa juga kok kita edit di sini, bisa kita edit. Kemudian objek type-nya select field aja. Kemudian untuk field type-nya kita pilih teks ya, kita pilih teks karena ini adalah judul. Nah, untuk kalau kita mau menambahin untuk field teks area, kita bisa pilih teks area atau WSVG ya, kita bisa pilih ini. Oke, seperti itu. Jadi saya lanjut dulu untuk menambahkan field yang lain. Oke, jadi saya kira cukup seperti ini untuk post type sederhana ya. Untuk post type sederhana, tinggal setelah kita menambahkan post type-nya untuk logo perusahaan kita pilih media ya karena dia file gambar. Untuk nama perusahaan kita pilih teks ya.
Judul lowongan kerja juga kita pilih teks, deskripsi pekerjaan saya pilih WSWG, WYG ya. Karena saya nanti untuk lowongan kerja itu ada fitur bold, italic dengan underline. Termasuk juga di sini link pendaftaran. Link pendaftaran saya isi dengan teks. Jadi link pendaftaran inilah nanti yang akan di generate menjadi dynamic post, dynamic field untuk tombol lamaran kerja nanti untuk para kandidat pelamar kerja nanti untuk melakukan lamaran kerja seperti itu. Setelah selesai kita klik add post type. Kita klik add post type. Oke, setelah add post type-nya sudah jadi, sudah selesai, maka di bagian dashboard kiri kita ini sudah ada kolom untuk input post type yang tadi. Coba kita membuat satu lowongan kerja saja. Oke, jadi ini judul ya. Ini kalau saya sih biasanya judulnya saya samain dengan nama perusahaan. Kenapa begitu? Karena kenapa saya harus buat dua? Karena biasanya judul post type itu biasanya agak bentrok ya, agak bentrok dengan fitur dynamic dari bawaan Elementor atau Blog. Jadi saya buat dua seperti ini. Oke, jadi tadi logo perusahaan tinggal kita choose media aja, tinggal kita tambahkan nama perusahaannya, tinggal kita masukkan judul lowongan kerjanya apa, deskripsi lowongan kerjanya apa, link pendaftarannya apa. Oke, saya akan contohkan untuk penginputan lowongan kerja. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi untuk menambahkan kategori untuk post type ini. Jadi kita kembali dulu ke depan. Kita kembali dulu. Jadi untuk menambahkan kategori seperti pada bagian post di WordPress ini, kita masuk ke Jet Engine lagi, lalu kita klik taksonomis. Kita tinggal add new. Kita tinggal beri nama kategori induknya ya. Kategori induknya kita tulis saja misalnya kota. Jangan lupa pada saat input taksonomi pada bagian ini harus dipilih ya. Kita pilih tadi post type-nya untuk locker. Untuk locker. Setelah itu agar kategori yang kita buat ini tidak menjadi tag field ya. Tag field itu yang biasa kita tuliskan, kemudian tambah koma, tuliskan lagi tambahannya, tulis koma lagi, itu tag. Agar kita maunya ini menjadi kategori yang bagus, maka kita klik advanced settings, lalu kita hierarchical. Oke. Setelah selesai membuat itu, menambahkan hierarchical di sini, kita klik add taxonomy. Oke. Setelah selesai, maka kategori kota penempatannya untuk website kita sudah ada. Penempatan, tinggal kita tambahkan untuk kota penempatan misalnya kategori
Setelah itu kita tinggal tambahkan mungkin Jakarta Timur. Oke. Kita buat 2 contoh aja dulu. Kemudian kita kembali ke halaman posting locker. Kita coba review kembali apa aja yang kita masih kurang ya. Masih kurang di postcard ini. Misalnya, oh ya, ini masih kurang untuk peluang gaji. Peluang gaji. Peluang gaji. Jadi kita tinggal menambahkan field aja. Menambahkan field. Kita create engine, kemudian cost type. Kemudian kita klik edit. Lalu ada tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba stop share ya. Oke. Kemudian kita post type, lalu kita pilih, kita tinggal menambahkan metafor saja di sini di input gaji. Oke, untuk gaji. Oke, kita tinggal kita biarkan aja di sini pakai teks. Ya. Pakai teks. Setelah itu kita update post type, lalu kita kembali ke add new locker. Locker tinggal saya ambil dari locker state produk di locker state aja. Oke, setelah inputan semua selesai, tinggal kita publish. Setelah selesai publish, selanjutnya kita akan belajar untuk membuat listing ya. Listing itu seperti ini dia modelnya. Jadi dia listing itu adalah semacam archive yang ditampilkan di halaman front end. Oke, seperti ini. Ini menggunakan listing juga. Oke, mari kita buat listing. Tinggal kita sorot ke bagian listing, lalu kita add new. Nah, saat menambahkan listing di sini, kita pilih listing source-nya itu apakah dia postingan, kategori atau repeater field. Ya.
Tinggal kita kreasikan saja. Dalam hal ini saya pilih post, dan untuk post type-nya saya pilih locker. Kemudian saya tinggal pilih nama menambahkan judul dari listing ini. Misalnya listing locker. Lalu kita klik create listing item. Create listing item. Oke, jadi ini adalah tampilan dari kanvas dari sebuah listing di CrocoBlock. Biasanya saya sebelum mengaktifkan listing ini, saya membuat dulu beberapa kolom untuk melihat bagaimana tampilan yang aslinya. Bagaimana tampilannya jika sudah dibuat live. Ya. Misalnya di listing itu saya membuat 3 kolom, 3 kolom seperti ini. Berarti saya tinggal tambahkan di sini. Saya tinggal tambahkan di sini. Ataukah misalnya di tampilan home nanti saya membuat dia di tengah-tengah misalnya. Jadi tinggal kolomnya saya geser-geser. Okay. Tapi dalam malam hari ini kita akan membuat contoh untuk untuk 3 kolom aja. 3 kolom misalnya seperti ini. 3 kolom. Akan buat 3 kolom. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan gambar yang sudah kita tambahkan tadi. Gambar yang sudah kita tambahkan tadi. Bukan sini ya, gambar ini kita tambahkan. Jadi ini sebelum membuat listing kita harus membuat minimal satu postingan dulu. Satu postingan dulu seperti ini. Kalau enggak dia enggak bakalan munculin preview nanti di sini. Oke. Jadi kita akan menambahkan gambar ini. Gambar setiap postingan nanti bentuknya seperti apa kita akan tambahkan di sini. Jadi kita tinggal sorot image, kita sorot ke sini. Dan untuk fitur dynamicnya sendiri itu kita tinggal sorot aja di dynamic text di sini. Yang ada gambar kayak koin bersusun di sini. Kita klik, lalu kita pilih pada bagian jet engine kita pilih custom image. Setelah custom image, kita klik lagi custom image-nya, lalu kita pilih pada bagian field adalah logo perusahaan. Karena di sini kita menggunakan field dengan ID logo perusahaan. Ya. Perusahaan. Oke. Kita klik. Muncul, kan? Muncul. Jadi tinggal kita pilih lagi. Kita pilih lagi bagaimana tinggi dari gambar tersebut, ya, terserah kita pada bagian style. Pada bagian style kita tinggal pilih, kemudian width-nya berapa, maksimal width-nya berapa, tinggal kita atur. Setelah gambar kita ingin menambahkan field untuk nama perusahaan, ya. Bukan nama perusahaan, apalagi judul lowongan kerja. Oke, tinggal kita masukkan heading di sini, lalu kita dynamic text lagi, lalu kita pilih aja custom field bisa, post title juga bisa, tapi saya biasanya pakai custom field aja. Custom field, lalu saya sorot ke pada bagian locker di sini, saya pilih judul lowongan kerja. Jadi judul lowongan kerja ini tidak bagus seperti ini. Bagus seperti ini bisa juga teman-teman nanti kreasikan dicari siapa misalnya. Oke. Setelah kita tambahkan seperti ini, tinggal kita edit warnaannya. Dan kita edit ukurannya. Nah, teman-teman bisa nanti berkreasi pilih font apa, terserah teman-teman.
Setelah selesai, kita akan menambahkan nama perusahaan. Nama perusahaan. Kalau saya sih biasanya tinggal duplikat saja ini, jadi nggak lama. Tinggal pilih nama perusahaan. Jadi muncul, tinggal kita mungkin mempercantik sedikit. Agak ini. Agak apa untuk menarik. Jika terlihat agak agak renggang antara bagian atas dengan bagian bawah ini, ada bagian apa? Judul pekerjaan di situ, judul lowongan kerja dengan nama perusahaan, tinggal kita sorot ke advance. Lalu pada bagian margin, pada bottomnya kita tinggal naikin. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau menurut teman-teman ini tampilannya agak kurang bagus ya, tinggal di ini aja, tinggal edit. Ini seperti ini. Ya. Edit. Lalu ya, kita poles sedikit. Kalau sudah bagus ya, lumayan bagus. Terus tinggal kita buat ke tengah lagi, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan tambahkan tombol pendaftaran, ya, pendaftaran. Jadi ini tombol link pendaftarannya ini akan kita tambahkan pada bagian kolom ketiga di sini. Ada button. Entah teman-teman mau pakai button atau mau pakai heading juga bisa, karena ini kedua-duanya ada fitur untuk menambahkan link. Ya. Ataukah mungkin teman-teman juga mau menambahkan nanti tombol untuk read more atau apa, bisa diklik. Oke. Jadi tinggal kita turut dari bagian kolom, karena benar di tengah. Nah, coba pakai bahasa Inggris lah. Jadi apply now. Nah itu kira-kira yang kurang mungkin pada bagian apa ya? Jangan dipikirkan, dan terlalu dipikirkan. Hari Senin kita ke dokter. Tinggal kita apa? Kita bisa digeser lagi agar bagus. Oke, saya tidak ingin menampilkan gaji dengan deskripsi, paling nanti pada bagian single post aja, pada bagian single post di lokernya nanti. Oke. Oh ya, ini belum ada linknya, tinggal kita tambahkan pada bagian apply now ini, tinggal kita dynamic lagi, dynamic text ya, kita pilih agar dia langsung menuju ke link pendaftaran, tinggal kita dynamic text ya, dynamic text, terus kemudian kita pilih custom field, dan fieldnya lagi kita pilih link pendaftaran. Seperti itu. Jadi fungsi dynamic itu seperti itu. Fungsi dynamic itu seperti itu. Jadi tinggal kita tinggal kita pilih yang mana yang akan kita panggil, lalu sudah otomatis ter-apply di sini. Oke. Sekira cukup, tinggal kita update. Nah, lalu kita kembali ke halaman beranda.
Kita coba setting halaman berandanya. Kita sudah masuk di halaman beranda. Selanjutnya kita akan menambahkan listing yang tadi telah kita buat. Ya. Telah kita buat tadi. Oke, tinggal kita klik listing. Kita ketik listing di bagian search widget di sini. Lalu kita drag listing grid. Ini belum muncul karena belum kita pilih listing yang kita buat tadi. Tinggal pada bagian listing ini kita tinggal ketikkan nama listing yang kita buat tadi, maka otomatis akan muncul. Oke. Ya, itu kok kecil di sini. Nah, karena di sini kolomnya masih 3. Secara default di CrocoBlock itu kolomnya di sini 3. Jadi tinggal kita pilih satu aja. Selesai. Kalau ini dirasa agak lebar, bisa pilih section, kemudian edit section, ada width di sini, ada width di sini, kita tinggal geser-geser, misalnya ya, di sini, geser-geser, lalu kita klik update. Coba kalau kita lihat previewnya jadinya seperti apa. Ini masih agak kurang ya. Berarti kita harus kembali untuk mendesain listingnya seperti apa. Coba kita lihat di sini widthnya berapa, 791. Coba kita rekayasa ya, maaf nih. Juga di sini juga 791. Jadi ini memang yang harus diagak lebar. Ini pun juga harus kita ketengahkan, lalu enggak. Oke. Setelah itu kita update. Kalau sudah listingnya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk membuat postingan kedua lowongan kerja ya, supaya ada urutannya nanti di sini, supaya bisa kita rapikan. Saya akan posting satu lowongan kerja lagi.
Oke, jadi seperti itu ya. Jadi setiap kita membuat postingan baru itu dengan pada bagian pada post type locker dan listingnya sudah kita buat, maka setiap postingan baru akan mengikuti standar dari desain listing yang sudah kita buat. Desain listing sudah kita buat. Jadi seperti ini. Oke. Oke, sekarang saya kira cukup untuk ini. Sekarang kita akan, oh ya bagusnya mungkin kita tambahkan daerah ya di sini ya. Daerah, kita coba tambahkan daerah. Di sini. Kita pada bagian beranda, oh ini bagian listing. Saya akan coba lebarkan lagi biar muat. Saya tambahkan di sini dan kolom baru. Saya edit lagi. Saya tambahkan kolom baru. Saya akan menambahkan di sini untuk kategori itu kita menggunakan dynamic terms ya. Ini juga fiturnya CrocoBlock ini. Tinggal kita geser ke sini. Tinggal kita geser ke sini. Kita atur sampai middle. Lalu kita pilih taksonominya, kotak penempatan. Ya, sudah otomatis tadi ini kotak penempatannya yang kita centang di setiap di postingan itu kita akan muncul di sini. Saya biasanya milih kalau lowongan kerja itu kan biasanya cuma satu ya, cuma satu. Jarang ada lowongan kerja yang berapa lebih dari satu. Seperti itu. Meskipun ada biasanya, cuman agak jarang. Jadi biasanya saya satu kota aja. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin lowongan website lowongan kerja dengan pilihan banyak kota silahkan. Jadi saya matikan di sini. Link termsnya saya matikan. Oke. Kemudian saya tambahkan icon di sini, icon maps ya. Saya coba tambahkan icon maps. Setelah tambahkan icon maps, kita styling sedikit. Pada icon kita edit size-nya ya, pada bagian style, kita edit size-nya. Kemudian kita coba pakai warna merah biar agak ngejreng. Kemudian kita kasih gap. Coba saya percantik dulu sedikit di sana. Untuk memperbesar font font tersnya kita bisa masuk ke labels. Ini tadi widthnya kita perlebar jadi 892. Berarti di bagian beranda pun width section tempat di mana listing itu dimasukkan itu kita input juga dengan angka yang sama di sini. 9. Oke, tinggal kita update. Kita refresh, ini enggak nyatu karena belum refresh. Nah, maka kan seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan, saya mau ada garis putus-putus biar ada kelihatan pemisahnya antara postingan pertama dengan postingan kedua misalnya. Ya, kita untuk seperti itu kita tambahkan di listing, desain listing. Jadi kita tinggal masukin aja, kita bikin section baru, tinggal kita tambahkan namanya fitur divider. Nggak tahu divider apa divider bahasanya. Editnya kita tinggal atur sama dengan yang di atas tadi 892. Oke, 892. Warnanya nggak usah terlalu terang, kita pilih warna yang agak soft. Nah, background.
Kita pilih dividernya warnanya agak soft, ya. Soft. Gapnya kita atur biar jangan terpisah. Ya. Lalu kita klik update. Lalu kita coba refresh. Maka akan seperti ini. Oke. Seperti ini. Misalnya kalau misalnya ini kolom kolom petanya agak kurang lebar, kita bisa lebarin aja sedikit. Kita lebarin biar nggak ada yang pecah seperti ini. Nah, selesai seperti ini. Oh, ini belum dikasih link seperti ini. Link videonya belum dikasih link. Pada bagian videonya belum dikasih link. Jadi kita tinggal ke bagian area pada listing. Kita tinggal ke bagian bagian judul pekerjaannya, lalu ke konten, lalu kita pada bagian link di sini kita dynamic text lagi, lalu kita klik post URL. Jadi dengan memilih post URL ini otomatis setiap otomatis judulnya nanti judul setiap lowongan kerja ini akan mengarah ke single postnya masing-masing. Kita klik post URL. Oke, selesai. Lalu kita tinggal klik update. Oke. Sudah selesai, kita coba refresh previewnya, maka sudah otomatis muncul link ya. Kita tinggal buka. Ini belum, masih kosong karena belum single postnya belum kita edit. Oke, selanjutnya setelah listing selesai, kita akan membuat desain dari single post ya, single post dari custom post type tadi. Oke. Jadi selanjutnya kita kembali lagi ya, sebagaimana header tadi, maka kita masuk ke theme builder, theme builder ya. Ini punyanya Elementor. Kalau Elementornya masih free, dia kayaknya nggak bisa ada fitur theme builder. Pada bagian theme builder kita pilih single page ya. Pada bagian theme builder kita pilih single page. Lalu kita tambahkan add new. Maka disinilah halaman single post type ini kita buat. Oke. Jadi terserah teman-teman nanti mau pakai single post atau single page ya silahkan. Tapi saya biasanya pakai single page ini. Oke. Setelah itu kita akan mendesain single page, single post dari masing-masing lowongan kerja ini ya. Oke. Bukan masing-masing tapi standar single post dari seluruh postingan kita. Oke, saya desain dulu ya.
Ya, oke teman-teman. Jadi ini halaman single post yang sudah saya buat ya. Single post sudah yang saya buat. Jadi saya jelaskan dulu sedikit. Ini bisa nggak ditutup ini? Oke, akhirnya. Jadi saya sudah membuat halaman single postnya ya. Single postnya tadi pada bagian ini. Jadi saya jelaskan dulu satu-satu. Pertama itu saya menempatkan gambar ruangan kerjanya itu di atas atau logo perusahaan seperti pada bagian paling atas ya. Lalu saya pada bagian ini saya agak manipulatif sedikit, dengan mengedit custom field nama perusahaan dengan menambahkan kata-kata di belakang itu membuka lowongan kerja untuk. Nah, jadi untuk menambahkan kata-kata seperti ini itu setelah kita men-setting nama perusahaannya, lalu kita akan masuk kepada bagian advance. Tinggal kita edit. Kalau kita ingin menebalkan hurufnya ini, berarti before-nya itu kita kasih apa? Tag bold ya. Lalu kita pada waktunya kita tutup dengan tag bold lagi. Dan tinggal kita tambahkan teks membuka lowongan kerja untuk. Jadi ya seperti ini jadinya. Oke, setelah pada bagian header sini, lalu di HR internship ini saya ambil dari dynamic text judul lowongan kerja ya seperti biasa kayak di sini tadi. Lalu pada deskripsi pekerjaan saya ambil dari dynamic deskripsi pekerjaan ya. Kemudian penghasilan dan penghasilan ini saya teks biasa saja. Lalu pada bagian gajinya saya ambil di dynamic field lagi. Kenapa saya menggunakan dynamic field? Karena pada dynamic field ini kita bisa men-setting untuk menambahkan angka rupiah ya, dengan mengakhiri dengan koma garis tengah. Gitu. Dengan caranya tadi itu dengan dynamic field kita tinggal sort ke sini, lalu kita pada bagian filter field output kita biaskan lalu pilih pada bagian callback kita pilih format number. Di sini banyak format, tapi ini kita simpelkan dulu di sini format number. Decimal point-nya ini maksudnya decimal point itu masih di belakang decimal ya. Kemudian thousand separator, bagi antara ribuan. Decimal point-nya saya buat 0. Saya buat 0 karena saya mau menambahkan pada bagian ini koma garis tengah di belakangnya. Oke. Nah, itu untuk bagian lainnya saya buat dia menjadi sticky dia ya, sticky button istilahnya. Sticky button. Caranya itu kita tinggal masuk ke Advanced, lalu masuk ke Motion Effects, dan pada bagian sticky kita tinggal pilih button. Gitu. Oke. Setelah selesai, ini kayaknya tadi saya kelupaan menambahkan tulisan deskripsi pekerjaan. Kita update, lalu kita preview. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini boleh dibilang sudah agak lumayan. Sekarang kita tinggal menambahkan fitur smart filter tadi ya. Smart filter itu untuk bagian search-nya di atas. Jadi kita kembali ke dashboard. Lalu kita tinggal masuk ke smart filters. Kita add new. Jadi kita ketikkan di sini cari locker. Pada bagian filter type kita klik search. Search by-nya ini kita pilih by custom field. Oke. Placeholder-nya kita ketikkan cari locker.
Kemudian pada bagian query ini tinggal kita masukkan meta field yang akan kita misalkan yang akan menjadi patokan pencarian ya, patokan pencarian istilahnya. Patokan pencarian istilahnya. Jadi kita tinggal kita masuk ke dashboard dulu. Masuk ke dashboard, kita masuk ke locker. Kita pilih salah satunya di sini, kita edit saja. Lalu kita lihat post type-nya untuk meta field-nya itu ID-nya apa. Misalnya saya mau mencari berdasarkan nama perusahaan misalnya. Nama perusahaan. Oke, kita tinggal copy di sini, lalu kita tinggal pada bagian smart filter, kita tinggal tambahkan di sini di query variable. Oke. Paste. Jika lebih dari satu, kita bisa tambahkan lagi misalnya judul lowongan kerja misalnya. Kita tambahkan. Oke, kita copy, lalu kita kasih tanda koma, lalu kita paste di sini. Oke, seperti itu. Pada bagian filter lebar kita copy aja, sembarangan aja di sini. Kita paste di sini, kita paste lagi di sini. Placeholder biar agak ciamik sedikit ya, kita tambahkan titik-titik di sini. Lalu setelah itu kita update. Setelah update, kita kembali ke header tadi ya, desain header tadi yang belum selesai. Kita refresh dulu. Terus lalu pada bagian ini, pada bagian searching sudah kita buat tadi yang di awal, kita tinggal pilih select filter, kita tinggal ketikkan tadi apa judulnya, cari loker. Oke, itu kita klik di sini ada loker, akan muncul form pencarian seperti. Tinggal pada bagian base filter hole, kita pilih get engine, apply type. Saya biasanya pilih Ajax on typing, jadi pada saat diketik sudah otomatis mencari ya. Lalu saya pada bagian input saya buat garis pinggirannya ini agak soft sedikit. Jadi order type-nya saya buat solid, lalu saya ubah warnanya dan saya pilih update. Oke, coba kita ubah dulu ya. Coba kita ubah dulu pada bagian home-nya itu kita ubah menjadi page yang beranda tadi. Kita ubah di sini. Pas kita masuk setting, lalu pilih reading. Kita pada bagian aesthetic page kita pilih beranda. Lalu save change. Save change seperti itu. Oke. Kita refresh lagi. Maka sudah muncul sebagai halaman home ya. Sebagai halaman home. Oke, kita tes ya, kita tes search-nya tadi ini dengan nama perusahaan. Contoh kita ketikkan nama Tancorp ya. Oke, maka akan muncul hasil pencarian seperti ini. Hanya yang mengandung kata Tance, TANC ya, berarti ini. Dengan field
dari judul lowongan dari nama perusahaan. Ya, karena kita tadi membuat smart filter dengan spesifikasi hanya di nama perusahaan dengan judul lowongan kerja. Misalnya saya hapus, maka dia akan kembali lagi. Saya coba pilih dengan nama apa? Dengan judul pekerjaan human. Maka akan tersortir di hanya bagian human. Oke, seperti itu. Saya kira mungkin untuk level basic cukup ya, cukup untuk level basic. Cukup untuk level basic. Saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dikembangkan nanti pada webinar-webinar selanjutnya. Karena pada level selanjutnya seperti Lockers.id ini sudah bukan level basic lagi sebenarnya. Ini saya kerjain Lockers.id ini lebih dari 1 bulan, ya. Jadi saya harus setting gimana ini harus di tengah dan lain-lain. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, saya cari dulu caranya ya gimana ini bisa muncul. Oke, oke teman-teman, selanjutnya misalnya kita ada pertanyaan, silahkan, waktu dan tempat disilahkan. Siap-siap, nanti yang nggak kebagian Zoom hari ini akan di-share ya hasil rekodnya nanti. Oke. Kalau soal bikin database itu sendiri, sebenarnya kita tidak bisa berharap banyak untuk WordPress ya. Untuk WordPress namanya juga CMS ya. Kita tidak bisa berharap banyak karena sampai saat ini untuk plugin Locker itu sendiri belum ada yang memadai lah. Saya sendiri di lockers.id itu saya cuma mengandalkan pada bagian submission dari Elementor. Jadi pada submission Elementor itu yang saya andalkan. Saya otak-atik sampai coba saya share screen lagi. Ini di bagian lockers.id ini saya cuma mengandalkan pada bagian submission Elementor. Jadi setiap orang input Locker itu nanti masuknya ke sini, tinggal di-upload manual ke pada bagian Locker nanti di sini. Jadi belum ada plugin yang maksimal untuk mendukung backend dari tampilan Locker. Seperti itu. Ada lagi? Ternyata selisih waktu WIB dengan Wita. Iya, Mas. Saya soalnya di Makassar soalnya. Jadi selisihnya sejam kalau WIB. Sudah nggak ada yang bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada,
Saya tutup aja Zoom kali ini. Insya Allah sebentar saya upload hasil Zoom malam ini. Dan kita interaktif aja kalau ada yang mau ditanyakan tuh tentang bangun website, lowongan kerja atau website apapun silahkan. Sebentar saya buka pada bagian chat ya, pada bagian chat grup WhatsApp saya akan buka untuk sharing-sharing. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya menjelaskan. Mungkin agak sedikit ada yang patah-patah karena malam ini juga keadaan saya agak kurang sehat. Jadi masih kepikiran tentang anak-anak saya yang baru jatuh dari tangga. Iya, oke. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih. Oke. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.